Saya ulangi, apakah sudah buka file yang tampilnya seperti ini? Tolong dicek. Sudah, Prof. Sudah ya. Sebentar, saya lihat dulu di layar, belum kelihatan. Oke, ini namanya template. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang disebut template spreadsheet Excel. Kita udah tahu semua yang biasa pakai Excel. Nanti di sini ada sel-sel yang Bapak Ibu perlu isi yang warnanya kuning. Yang lain nggak usah diisi karena dia ada formula di situ, otomatis terhitung. Ya, coba kita mulai. Bisa ditampilkan nggak di sana ya? Oke ini. Jadi coba sama-sama kita mengisi, tuliskan nama puskesmas tempat Bapak Ibu bekerja. Soal bata, bisa Wairebo, ya, Singkil dan sebagainya. Tolong ditulis, sudah. Berikutnya tolong tuliskan nama kabupaten. Ya kan, bisa Kabupaten Ende, bisa Kabupaten Tolikara, bisa Kabupaten Gayo Luas dan sebagainya. Sudah? Gampang ya. Selanjutnya tolong tuliskan nama provinsi. Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Di Zoom udah kelihatan ya. Sudah ya nama provinsi? Ya. Oke. Coba diketik jumlah penduduk. Nah, Bapak sekalian kalau nggak ada datanya kira-kira lah. Kalau misalnya jumlahnya 300.050, mungkin 34. Ketik aja sebuah angka di situ. Sudah diketik? Jumlah penduduk. Nah, coba Bapak Ibu lihat indeks beban kerja yang di bawah. Ya. Ada indeks beban kerja jumlah penduduk. 1.000. Ya. Itu otomatis terhitung indeks beban kerjanya 0,29. Jadi ini ada formula-formula yang saya sembunyikan di sebelah kanan, ada ketik hitam itu. Coba latihan dulu, tulis jumlah penduduk, silakan Bapak Ibu. Coba dirubah jumlah penduduknya, misalnya 200 jadi 300.000. Ya, coba dilihat kalau dirubah itu langsung indeks beban kerjanya berubah yang di bawah. Ini saya ketik di komputer saya, jumlah penduduk adalah 230.000, maka indeks beban kerjanya 0,29. Yaitu range-nya dari 0,07 sampai 0,33. Jadi kalau penduduknya misalnya ketik di situ adalah 600.000, nah otomatis itu indeks beban kerja 0,31, berubah dia. Ya, jelas ya? Oke. Jadi bisa dicoba-coba itu. Setiap kita merubah jumlah penduduk, otomatis akan berubah indeks beban kerja. Artinya makin banyak penduduk di sebuah wilayah, makin besar beban kerjanya, dan ini diperhitungkan dalam menentukan besaran insentif untuk puskesmas bersangkutan. Baik, kemudian tolong ditulis bulan insentif ini akan kita hitung. Jadi penyerapan BOK bulan apa? Sekarang ini bulan Agustus. Coba barangkali Bapak akan bisa menulis, Bapak Ibu menulis bulan Juli 2022. Terserah mau bulan September, pokoknya bulan yang sedang berjalan, tolong diketik di situ. Ya. Sudah. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini harus lihat dokumen. Berapa nilai BOK yang diusulkan bulan bersangkutan? Ya, ini kan dari mini lokakarya bulan sebelumnya, kita coba hitung target-target akan kita capai dan kita hitung berapa rupiah yang kita usulkan untuk BOK bulan serap. Ya, saya tulis di komputer 71 juta. Itu otomatis keluar persentase penyerapan 93,4% itu. Oke. Jadi mudah itu ya. Nah, selanjutnya di bawah untuk menghitung besar insentif dasar untuk puskesmas bersangkutan. Di sini ada angka 7,5%, itu jangan dirubah. Kecuali nanti ada ketentuan dari Kemenkes
Sementara tahun awal ini, akhir 2022 kita pakai angka 7,5%. Bapak Ibu mungkin bertanya dari mana datangnya 7,5%. Itu dari survei beberapa puskesmas, kalau misalnya insentif ini 7,5%, itu masih aman untuk kebutuhan kegiatan pelayanan UKM di lapangan. Kalau misalnya saya naikkan 20%, ya habis buat insentif, nanti nggak cukup. Dari studi empiris, ya kalau 7,5% masih aman. Nah, kita akan memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, dinaikkan itu ya. Oke, jadi insentif untuk puskesmas bersangkutan adalah 7,5% dari yang diserap. Jadi box yang diserap itu kan kalau saya angka 71 juta, 7,5% itu nilainya adalah 5,3 juta. Nah ini kita sebut insentif awal yang akan diberikan kepada puskesmas yang bersangkutan. Selanjutnya insentif ini akan kita adjust, kita sesuaikan dengan 3 variabel. Pertama adalah indeks kinerja SPM. Nah, di sini saya tulis 0,20 di komputer. Bukan oleh Dinkes, dan ini nanti ada spreadsheet khusus, dan nanti saya mohon Bapak Ibu dari Dinkes mengikuti bagaimana menghitung kinerja SPM untuk sebuah puskesmas. Jadi angka ini tidak dihitung oleh puskesmas, tapi oleh Dinkes. Ya. Oleh karena itu Dinkes ke depan puskesmas di wilayah kerjanya. Ya ada kabupaten yang puskesmasnya 20 mungkin sebentar, tapi ada juga kabupaten yang puskesmasnya banyak betul ya, seperti Kabupaten Bogor itu jumlah puskesmasnya 101. Berarti Dinkes sibuk ini menghitung kinerja SPM-nya. Bagaimana caranya? Nanti ada spreadsheet. Indeks kinerja SPM adalah 0,20, maka insentif dasar tadi kita tambahkan 0,20 dari 5,3 itu. Jadi dia bertambah 1 jutaan. Ini angka simulasi ya, masih kecil-kecil di situ, nggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan insentif dasar tadi dengan kinerja SPM. Kalau kinerjanya makin tinggi, ya makin besar tambahannya. Jadi kita harapkan juga akan mengejar target-target SPM. Dan ini sesuai dengan ekspektasi dari Menteri Kesehatan. Insentif ini akan mendongkrak kinerja SPM. Yang kedua, kita sesuaikan lagi, kita adjust insentif dasar tadi dengan indeks kesulitan. Yang nilainya kita bagi 4, sangat sulit itu daerah sangat terpencil, ya agak sulit itu daerah terpencil, kemudian kurang sulit itu desa, dan tidak sulit itu kota. Jadi 4. Dalam hal ini di komputer saya itu kecil indeks kesulitan karena puskesmasnya ada di kota, yaitu 0,07. Cara ngitungnya itu nanti ada formula-formula. Tambahkan itu ke insentif dasar. Ya, kalau di saya ini ada Rp372.000. Itu yang kedua. Yang ketiga adjustment dengan beban kerja tadi. Makin banyak penduduk, makin besar adjustmentnya. Nah, karena puskesmas yang setuli 600.000, itu indeks beban kerjanya besar, 0,31. Indeksnya paling tinggi kan 0,33, tambahkan lagi 1,6 juta. Jadi saudara, insentif untuk puskesmas ini pertama adalah insentif dasar, X% dari penyerapan, ditambah indeks kinerja SPM, ditambah indeks kesulitan, ditambah beban kerja. Itu kita sebut ya adjusted incentive. 8,4 juta ini di komputer saya. Oke. Itu tahap pertama. Jadi mudah. Tinggal masukkan data di atas, keluar angkanya. Nah, selanjutnya kalau bisa lihat ke kanan yang warna ungu itu ya. Jumlah tadi yang insentif dasar tadi kita bagi 2. 15% untuk kegiatan manajemen, otomatis terhitung di situ. Sudah ada formulanya, kalau di komputer 1,2 juta. Kemudian yang sisanya 85% untuk kegiatan di lapangan. Ya, jumlahnya 7,1 juta. Nah, ini tahap pertama. Kita menghitung, sekali lagi insentif untuk puskesmas kita bagi 2, 15 untuk manajerial, 85 untuk adalah bagaimana membagi-bagi uang itu kepada staf puskesmas.
Coba Bapak Ibu turunkan komputernya langsung ke sebelah kiri. Kolom yang ketiga itu. Ya, kolom pertamanya kosong, kemudian nomor, kemudian nama. Nah, di sini namanya masih simulasi ya, ini sebuah puskesmas. Tolong dirubah ini. Ya, kita sediakan tidak ada puskesmas stafnya lebih dari 100. Tapi saya pernah mendengar ada katanya kan. Ya, kalau misalnya jumlah staf saudara lebih dari 100, tolong ditambah ke bawah barisnya. Tapi di sini, contoh ini kita sediakan sampai 100, begitu ya. Dengan asumsi nggak ada lebih dari 100. Nah, tolong. Nah, di sini contoh Dr. Erlina Hadi, Wahyu Prayogo, dan selanjutnya sampai ke bawah. Ketik namanya. Ya, izin Ya. Prof. Izin Prof. Ya, ya Bapak Ibu, untuk template nama yang di Excel Bapak Ibu. Jadi silakan untuk dituliskan di ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, izin Bapak Ibu di Excel arahan Pro Asko itu bisa mengisi di kolom key C ya, key 2. Ya, jadi tolong dihapus saja itu. Ini saya ambil contoh dari sebuah puskesmas. Sesuai dengan daftar nama yang ada di puskesmas, tentu kepalanya kita tulis nomor 1, kemudian dan selanjutnya sampai ke bawah semua staf, ya baik yang terlibat dalam pelayanan UKM maupun UKP maupun manajerial, termasuk yang ASN dan non ASN yang setelah diangkat, tuliskan di kolom C itu sampai ke bawah ya. Nah, arahan aspirasi dari kawan-kawan puskesmas, tolong mereka ini diberi bobot. Ya, bobot itu kita pakai 3 kategori. Tolong dilihat digeser ke kanan. Ya, digeser ke kanan sekali itu nanti ada cara perhitungan bobot. Kita menggunakan 3 indikator bobot. Pertama adalah tingkat pendidikan. Kalau dia S2, S1, D4 itu kita beri bobot 5. Kalau D3 bobotnya 4, D1 bobotnya 3, SLTA dan SLTP kita beri bobot sama 2, tapi di bawah SLTP itu 1. Itu pertama. Utama. Kita bagi 4 kategori, kepala puskesmas nilainya 4, kepala TU, pejabat penanggung jawab UKM, pejabat UKP itu 3, kemudian koordinator pelayanan dan penunjang itu 2, tidak memiliki tugas tambahan itu 1. Nah, kemudian di bawah adalah jumlah tugas tambahan. 3 nilai 3, 2, 2, 1, 1 kalau tidak ada 0. Nah, 3 bobot ini kita gabungkan, kita jumlah itu nanti, itulah menjadi bobot orang yang bersangkutan. Nah, untuk itu saudara, tolong digeser ke kiri ya, ke kiri sedikit, namanya judul template penentuan bobot staf puskesmas. Jadi nama yang kita ketik di kiri tadi itu otomatis terketik di kanan, otomatis, jadi tidak diketik ulang ya. Bapak Ibu bisa mengisi nama di sel C tadi. Ya, di sini misalnya contoh Dr. Erlina Hadi. Berapa bobot dia? Nah, di kanan itu ada 3 sel pendidikan, jabatan utama, jabatan tambahan. Dan kita mempersiapkan pivot Excel. Ya. Coba Bapak Ibu ketik di klik di loh ini Excelnya hilang ini. Hah? Oke. Kok saya hilang ini pivotnya? Hah? Di situ ada ya? Ini saya ketik ya. Kan di sini nih. Oh, hilang pivotnya nih. Sebelah Bro. Ini. Kurang sana, Bro. Ini, Bro. Ini kan? Iya. Oh iya iya. Yang tadi sebelahnya tadi.
Saya ulangi Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan semua sudah tahu pivot. Coba lihat baris 25 ini kepala puskesmas. Ya, kita akan hitung bobotnya, nilainya 8 itu. Dari 3 indikator, pendidikan, jabatan utama, dapat tambahan. Coba diketik pada sel pendidikan, jadi sel R25, di sebelah kanannya ada panah, itu diketik. Diklik. Itu keluarlah jenjang pendidikannya. Kalau dia D3, ketik D3, kalau S2, S2 gitu. Ya. Nah, otomatis. Sekarang jabatan utama, kita klik sel utama, sel utama itu jabatan utama adalah sel S. Di sebelah kanannya sedikit kecil itu ada panas, klik itu panah. Keluar tuh jabatannya yang 4 tadi itu. Nah, klik sesuai dia kepala puskesmas, klik kepala puskesmas. Berikutnya tambahan, jabatan tambahan. Juga di sebelah kanan tuh ada panah, diklik. Nah, keluar jumlah tambahannya. Kalau di situ 4, ya kita klik 4 otomatis. Nah, ini otomatis nanti kolom RST itu nilai totalnya dihitung. Jelas ya? Jadi otomatis, nggak usah ketik-ketik lagi itu pendidikannya D3, sudah ada di pivot. Tinggal klik aja. Coba Bapak Ibu lakukan itu untuk nomor 1 ya. Asumsikan aja, ini misalnya dia D4, ya klik aja D4. Kalau dia D1, klik D1, keluarlah angkanya. Coba lakukan itu untuk 3 kolom itu. Kolom pendidikan, kolom jabatan utama, dan kolom jabatan tambahan. Dapat nilai bobot. Sudah ya, coba ya. Oke. Lakukan yang sama untuk setiap orang. Ya, jadi lari ke kanan dulu. Nah, nanti kita temukan nilai bobot masing-masing pada kolom D. Itu misalnya kalau saya ada 8, 6, 6, 5, 5 dan sebagainya. Jadi gampang itu, tinggal klik dapat bobot. Ya. Artinya apa? Ya Bapak Ibu harus tahu itu pendidikan orang itu apa, jabatan utamanya apa, tambahannya apa. Ya tentu kepala puskesmas dengan KTU tahu itu. Bisa diisi oleh KTU atau bagian kepegawaian puskesmas atau kepala puskesmas. Selesai ya? Oke. Sekarang ini yang kritikal Saudara, kolom kuning. Karena itu harus berdasarkan data. Jadi tugas kita adalah bertanya atau mencari tahu berapa hari ya Dr. Erlina Hadi, Pak Wahyu Prayogi kalau di komputer saya melakukan kegiatan manajerial untuk UKM. Apa itu? Di bawah tadi sudah ada keterangan, ya misalnya rapat mini log 2 hari, misalnya dalam sebulan ya, ini dalam sebulan. Kemudian menyusun laporan DAK non-fisik. Catatan Saudara, pernah bertanya ini, kalau kami kerja sampai malam nih Prof, itu apakah ada orang orang malam, kan nggak ada, istilah kita ada orang hari. Kalau misalnya dia kerja siang itu menulis laporan, itu 1 orang hari. Tapi kalau dia lembur malamnya dihitung 2 Pak Lemi. Ini maaf di Juknis belum tercatat ya. Jadi malam itu dihitung. Saudara, karena kita anggap ke dalam aturan Undang-Undang Tenaga Kerja dianggap lembur itu 1 hari. Jadi dihitung berapa orang hari dia untuk manajerial UKM. Saya ulangi lagi, itu termasuk rapat mini lokakarya. Mini log itu kan menentukan kinerja kita bulan lalu, apa yang kita lakukan, berapa target kita capai, berapa uang terserap di desa mana. Itu kan mini log ya. Kemudian dalam mini log kita juga menentukan target bulan depan. Berapa target kita perlukan, apa indikatornya, kemudian target kita capai, apa indikatornya, berapa rupiah yang diperlukan. Itu disebut mini log. Di desa mana akan lakukan intervensi. Nah, berapa hari ikut mini log? Setiap orang kita catat di situ. Itu disebut kegiatan manajerial, jumlah orang hari. Saya lompat ke kolom kuning yang sebelah kanan, ini kritikal juga ini, kolom H. Ini frekuensi ke lapangan, yaitu bekerja di luar gedung. Listnya banyak, Bapak Ibu di puskesmas pasti tahu itu. Pertama adalah supervisi dan pembinaan pelayanan di Posyandu. Berapa kali si A ke sana?
Kedua, barangkali mengejar ibu-ibu untuk TTD, pemberian tablet tambah darah berapa hari. Ketiga, barangkali di daerah-daerah malaria turun ke lapangan melakukan indoor spraying, ya kan, spraying outdoor, indoor berapa hari. Bagi-bagi kelambu ke desa itu berapa hari. Pengalaman saya melihat daerah terpencil kadang-kadang nggak pulang itu ke sebuah desa kemalaman bagi kelambu, nginep di rumah kepala desa. Kita hitung malam itu 1 hari juga begitu ya. Kemudian melakukan fogging untuk DBD berapa hari, ya. Kemudian juga tempat-tempat umum, misalnya memeriksa kualitas air di dam, di depot air minum. Ya, kadang-kadang ada juga yang ke UKS, ya, mengunjungi sekolah. Ini semua kita sebut orang harinya, berapa kali dia ke lapangan. Bisa nggak sehari 2 kali? Bisa. Kalau memang demikian kita hitung 2 kali. Jadi Bapak sekalian, pertama tadi saya ulangi lagi, kita tulis namanya di kolom C, kita hitung bobotnya pakai bantuan sebelah kanan tadi, kita hitung orang hari kegiatan berapa kali frekuensi untuk ke lapangan. Nah, kemudian situ ada 2 kolom namanya adjusted orang hari dan adjusted frekuensi. Itu adalah jumlah orang hari dikalikan bobot. Jadi kalau bobotnya 8, dia 15 hari. Orang hari totalnya menjadi 8 kali 15, 120. Ini otomatis. Kolom yang apa ini, gray ini nggak diisi. Ada formula, udah otomatis terhitung di situ. Ya. Hal yang sama terjadi dengan adjusted lapangan. Jadi frekuensi lapangan kali bobot. Kalau 8 kali, bobotnya 8, 8 ke 8, 64. Nah, kolom itu terhitungkan dia. Nah, kalau ini sudah, saudara, porsi dari insentif manajerial untuk staf bersangkutan, berapa, bagaimana, ini juga sudah ada formula. Ya, tapi saya jelaskan dulu dari mana. Kita jumlahkan adjusted orang hari tadi ke bawah totalnya berapa itu, 228 kalau di saya ini, maka orang pertama ini mendapat porsi ya insentif manajerial, adjusted orang harinya dibagi total semuanya dikalikan uang yang 15%. Dan ini nggak usah dihitung, sudah formula. Misalnya untuk ibu kepala perusahaan dapat 664.222 rupiah. Hal yang sama otomatis terjadi dengan lapangan. Tanyakan ya. Nah, kemudian kita jumlahkan itu, berapa insentif untuk kegiatan manajerial, berapa insentif kegiatan lapangan, keluarlah rupiahnya 3 jutaan si kepala puskesmas ini. Dan ini otomatis semua terhitung dari insentif, yaitu kolom K. Ini sudah menampung aspirasi dari pimpinan berbasis kinerja tadi kan, juga berkeadilan menurut staf puskesmas. Itu inilah yang kita cari. Inilah yang nanti dikirimkan ke Dinkes. Berikut dengan nama yang bersangkutan, nama banknya, nomor rekeningnya supaya bersangkutan. Bahan ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan hitung insentif, tapi perlu ya. Kolom kuning, kolom L dan M. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, catat berapa jaspel pada bulan itu yang diterimakan oleh orang bersangkutan. Jaspel kapitasi. Ya buat apa? Ya untuk membandingkan ini kan. Karena perhitungan kami pada awal-awal memang insentif UKM ini kecil. Belum bisa mengimbangi insentif diberikan jadi jaspel. Tapi itu dapat dijelaskan. Tadi sudah pada tadi pagi kan saya sampaikan itu. Total insentif, total BOK kita tuh baru 62 triliun. Sedangkan PBI saja sudah berapa triliun tadi ya. Dan mudah-mudahan kalau nanti total DAK non-basic BOK ini bisa naik, saya berharap itu bisa sampai 25-30 triliun, ya harapan kita sebanding ini. Ya, yang kita harapkan nanti kerja UKM ini juga lebih cukup menarik dibandingkan dengan kerja UKP. Nah, di sebelah kanannya ada persentase.
simulasi saudara dengan 75 puskesmas masih kecil. Jadi insentif UKM ini baru rata-rata sekitar 16% dari Jaspel. Wah kecil sekali Prof, ya nggak apa-apa saya bilang. Ini kan tahap awal ya, nanti kita perlahan-lahan menaikkan itu. Itu kira-kira ya. Bulan pertama saudara banyak menghadapi masalah, tapi bulan berikutnya saya kira sudah gampang kan, nama nggak perlu diketik lagi. Bobot sudah dihitung ya, nilai penyerapan alokasi keluar ya kan, keterpencilan sama, jumlah penduduk sudah sama, ya otomatis yang perlu kita teliti agar tidak salah adalah orang, hari, dan frekuensi itu aja. Bulan berikutnya kita perbaiki. Selebihnya otomatis spreadsheet ini menghasilkan estimasi insentif UKM untuk masing-masing staf. Dan saya coba berkali-kali mengisi ini untuk bulan pertama, mungkin saudara bisa menghabiskan 1,5–2 jam. Tapi saya yakin bulan berikutnya nggak lebih dari 1 jam. Ya, demikian Bapak sekalian. Nah hasil ini tolong di copy ya, yang saudara hitung, dikirimkan ke Dinkes. Nah tadinya kita akan mengembangkan namanya digital aplikasi. Jadi saudara ketik di puskesmas, otomatis terbaca di Dinkes. Itu belum selesai ya. Dan saya bukan ahli di bidang itu, oleh karena itu kita pakai cara konvensional. Apa itu? Ya Bapak Ibu tolong copy ini. Bisa dikirim barangnya, flash disk ke Dinkes, bisa juga lewat email, bisa juga saudara copy ke HP, kirim lewat WA, bisa itu ya, ke Dinkes. Jadi itu yang kita lakukan setiap bulan. Nah Bapak sekalian, barusan kan kita coba angka simulasi ya, coba nanti setelah selesai pelatihan ini apakah hari ini atau besok begitu ya diisi data yang valid. Yang tadi itu yang kuning itu aja diisi. Ya, sekali lagi kalau nama itu saya kira kan tidak berubah ya. Bulan berikut masih orangnya itu saja. Adalah orang, hari, dan frekuensi ke lapangan. Ya kan? Keterpencilan tidak berubah. Kemudian beban kerja penduduk juga tidak berubah. Yang berubah barangkali itu kinerja SPM. Ya, SPM bisa berubah tiap bulan itu. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Simple, tidak begitu bertele-tele, tetapi semua kebijakan aspirasi dari Puskesmas Dinkes coba kita tampung dalam formula ini. Selanjutnya ini apakah mau ada raise hand barangkali ya, yang kritikal, kalau tidak tolong diisi sama-sama. Ya. Nah, untuk latihan sekarang ini, Bapak sekalian tidak usah diisi semua lengkap tuh kepala staf puskesmas. Coba diisi 10 orang saja. 5 juga boleh, ya. Diisi nomor B12345, kolom C namanya. Coba hitung bobotnya, ya. Coba secara kasar. Nah, tapi barangkali untuk di atas jumlah penduduk berapa box yang diusulkan bulan lalu, yang tutup buku itu berapa yang diserap. Selebihnya otomatis. Jadi sebetulnya kalau yang dari lihat di template ini hanya sedikit yang diisi oleh puskesmas, yang kuning-kuning itu saja. Selebihnya sudah ada formula. Nah, kalau saudara lihat di atas ke kanan itu ada blok hitam. Ya. Itu. Tolong ini jangan diganggu, karena itu ada rumus-rumus menghitung bobot beban kerja ya, pakai formula matematik, ada logistik segala macam. Sengaja saya beri warna hitam dan ya kacau semua nanti. Nanti mungkin berikutnya ini akan kita blok kalau ini ya, nggak bisa diketik gitu. Sederhana tapi menampung satu pesan yang esensial. Ya, sekali lagi saya ulangi, nanti saya yakin saudara mungkin akan tersenyum-senyum melihat hasilnya ini. Karena insentif itu akan kecil ya. Ada yang 75.000 dibandingkan Jaspel itu ya kecil. Tapi memang nggak apa-apa. Nilai-nilai insentif UKM, nilai boxnya tinggi,
Ya, kita harapkan saudara juga lebih bergairah untuk melaksanakan UKM. Ya, kinerja UKM itu terukur, ada indeks SPM. Kemudian dasar kita membagi insentif juga terukur, orang hari dan frekuensi. Tahap-tahap awal barangkali saudara kesulitan yang ngitung orang hari gimana, tapi saya kira nanti bulan kedua, ketiga itu makin lancar. Demikian juga dengan frekuensi ke lapangan. Saya akhiri di sini dulu, kecuali kalau ada raise hand nih Pak Lemi ya, yang kerjaan silakan. Ya, baik Prof. Terima kasih. Prof, mungkin nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya Prof ya. Jadi tadi ada Ibu siapa yang rumusnya nggak jalan tadi? Ibu kalau untuk rumus Bu, misalnya yang untuk yang Excel yang kami berikan itu kan ada di kolom Q ya, yang kuning ya. Itu diisi dulu namanya, otomatis untuk untuk pendidikan ya nanti ya, untuk pendidikan, lalu juga jabatan utama dan jabatan tambahan. Kalau sudah ditulis namanya, bobotnya akan keluar dan akan link ya, akan link kepada diagram atau sheet yang utama nih Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan untuk mengisi ya. Yang di warna kuning saja nih Bapak Ibu sekalian, tadi arahannya Prof ya. Bapak Ibu jangan juga merubah ya atau mungkin ke delete dan lain sebagainya. Rumus-rumus yang ada di masing-masing kolom gitu. Saran kami silakan untuk save as dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu punya file yang asli ya. File yang asli, yang original, yang belum dirubah ya terkait dengan itu. Ya. Interupsi Pak Lemi. Silakan Prof. Ya, jadi nanti Bapak, ini sengaja saya belum kunci nih. Yang hitam tadi kalau sudah hilangkan hitamnya kelihatan. Tapi nanti ini kita kunci, siapapun nggak bisa robah kecuali ketahuan passwordnya, sehingga tidak akan berubah rumus-rumusnya. Ya, tapi nanti Bapak mungkin 2024 ya tentu ada perbaikan-perbaikan. Sekali lagi ini living document ya, bukan final. Ya, menjadi concern saya adalah indeks kinerja itu dengan ada mahasiswa dari Pariaman, dari beberapa kabupaten lain mengkritik kok SPM indikator UKM. Tapi kan ada UKM lain tidak ada dalam SPM. Contohnya malaria nggak ada di situ. Orang ke lapangan malaria bagi kelambu nyemprot kok nggak dihitung ya. Kemudian TTU pengamatan tempat-tempat tempat jadi masalah karena banyak sekali dam ya, depot air minum yang di Pariaman itu dari 69 hampir 50% tuh dari sumur sendiri. Itu harus diawasi karena E. coli, diare cukup tinggi gitu ya. Nah, mereka sanitarian puskesmas ke lapangan ngambil sampel air. Fogging DBD. Saya tinggal di kemarin daerah saya tempat tinggal masih DBD itu. Staf puskesmas nyemprot sana sini. Sampai 4 hari, 5 hari beberapa. Ya, jadi nanti saudara ini akan kita perbaiki. Tapi untuk sementara maaf nih saya kunci dulu ya, tidak bisa dirubah. Ya, jadi seperti itu. Ada satu catatan saudara yang mungkin perlu kita siap-siap menghadapi. Jadi begini ya, bahwa puskesmas ini terlalu cenderung UKP, kita sudah tahu itu. Ya, kalau begitu terus maka indikator UKM tidak akan banyak berubah. Tentu harus kita mungkin insentifnya besar ya, 60% dari Jaspel itu untuk insentif. Ya kan, itu satu. Yang kedua adalah di kota-kota peserta BPJS yang terdaftar di puskesmas itu banyak sekali. Dan ini puskesmas saking banyaknya pasien itu cuma dilihat setengah menit saking ramenya. Maka ada gagasan saudara, ke depan akan dilakukan redistribusi peserta BPJS dari puskesmas ke klinik.
klinik swasta akan dikurangi itu. Nah, saya keliling ini kepada kawan kehilangan jaspel katanya. Kan peserta BPJS-nya berkurang. KM mudah-mudahan satu saat kehilangan jaspel kapitasi bisa dikompensasi atau disubstitusi. Artinya saudara formula ini belum selesai, tidak berhenti di sini, kita akan terus kembangkan. Kami juga mengharapkan ada feedback dari kelemahan dari sistem ini dan saran-saran. Jadi ini akan terus kita perbaiki. Tapi untuk sementara mohon maaf, kita memformulasikan ya kebijakan dari Kementerian Keuangan, kebijakan dari Bappenas, kebijakan dari Bapak Menteri, Kemenkes. Kita juga mencoba mengakomodir aspirasi dari Puskesmas, dari Dinkes, ya kan, harus berkeadilan dan sebagainya. Sementara ini maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi saya pahami kalau nanti banyak komplain, tapi saya ingin mengatakan ini bukan final, akan terus kita perbaiki. Oleh karena itu tolong sampaikan feedback, kritik dan saran ya. Itu mungkin nanti bisa lewat nomornya Pusjak PDK Pak Lemi khususnya ya. Akan kita tampung, kita perbaiki. Gitu Pak Lemi ya. Kalau sudah saya ingin tahu ini beberapa mereka sudah bisa nggak itu menulis nama, menulis bobot, angka-angka serapan itu simulasi aja, tuliskan aja apakah 90 juta diusulkan, 80 terserap silahkan. Ya, jumlah penduduk ketik aja yang menurut estimasi saudara itu yang jumlah penduduk di puskesmas tempat saudara bekerja. Ya. Tapi saya tahu Pak Lemi ya, ada ribuan puskesmas di Pusdatin penduduknya 0. Jadi ini juga harus kita benahi itu ya. Iya data dari 10.209 yang saya yakin itu cuma 8 ribuan lah. Masa penduduk puskesmas itu 30, 0, 65 kan nggak benar. Ya. Baik Prof, ini ada beberapa di chat maupun di YouTube Mbak Merli. Ya jadi nanti Pak Rustam itu. Ya. Nah ini izin bertanya. Perjanjian kerja juga masuk ke dalam perhitungan atau hanya total biaya untuk kegiatan UKM saja pada bulan tersebut. Nah, kan ini Prof ya, untuk di 2022 itu kan tenaga kontrak itu masih masuk dalam salah satu menu Prof. Ya, jadi kan otomatis terserap. Pak Rustam berarti itu harus dimasukkan Pak ya, karena itu masih dalam menu. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya yang ada kegiatan realisasi pada menu pada menu UKM itu masuk semua ke dalamnya adalah misal ya penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja kontrak. Ya, lalu juga dengan operasional UKM tim Nusantara Sehat. Nah itu semuanya masuk ya, Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam realisasi yang akan dihitung pada bulan. Saya potong. Kan tiap bulan menyusun laporan penyerapan penggunaan dak non fisik. Itu ada jumlah yang diusulkan, berapa yang direalisasi. Realisasi semuanya itu. Termasuk untuk termasuk misalnya UKM Nusantara Sehat, ya. Termasuk pembayaran tenaga kontrak. Itu kan yang dalam menu yang kita harapkan nanti tahun-tahun ke depan itu akan hilang, tapi enggak ya, dari Kemenkes tidak mau serta-merta karena itu sebetulnya bukan kegiatan langsung. Ikuti aja yang ada dalam laporan dak non fisik itu. Berapa diusulkan, berapa diserap, itu yang kita tulis ya. Prof, Mbak Merli, tadi ada beberapa sih yang kalau menambah ya, ini yang Pak, kalau menambah pegawai jadi 78, formulanya berubah tidak ya Prof? Itu ya tadi ya. Lalu ini. Saya jawab dulu itu Pak. Ya, satu lagi nih Prof ya.
tidak dapat di jumlah indikatornya. Yang ketiga ini perhitungan insentif dari Januari atau terhitung Agustus. Silakan Prof. Oke, pertama dulu kalau untuk lembur dihitung tambahan hari ya. Itu batasannya saya lupa ini Undang-Undang Tenaga Kerja. Konfirmasi Iya. dengan apa lembur ini Di kan luar memang juga itu lembur belum istilahnya. diatur ya. Kan lemburnya macam-macam, ada sepanjang malam, ada cuma setengah malam yang anggap setengah mati. Nah itu pertama. Tadi pertanyaan tuh kalau nambah tenaga 78, kami dapat peringatan dari Menpan RB. Sejauh dia ada pengangkatan ini nggak boleh ujuk-ujuk muncul ya. Yeah. Nah, nanti temuan katanya, itu harus ada SK pengangkatannya. Yang 78 tadi itu di atas tuh Pak. Maksudnya Prof ini apa di teknisnya Prof, di Excelnya nggak masalah Prof yang nambah? Nggak ada masalah. Tapi yang penting waktu akan diberikan insentif, ya Dinkes harus verifikasi ini orang ada pengangkatannya apa tidak gitu. Kalau nggak boleh. Kami diingatkan oleh Menpan RB di situ. Ya. Kemudian apalagi itu? Satu-satu pelan-pelan. Izin bertanya untuk penentuan bobot indeks sulit. Begini, itu nanti ini dihitung oleh Dinkes. Sebetulnya semuanya ada formula, saudara ya. Saya ulang. Masa kesulitan itu cuma 4 peringkat. Tadinya 8 itu, saudara. Ya, menggunakan misalnya apakah puskesmas ini berada di pulau terpencil, di pulau yang tidak ada transportasi, di dekat rawan banjir, di kaki gunung yang suka meledak dan sebagainya. Itu ada 8 indikator. Bagus. Ya. Tetapi datanya yang ada di tangan kita adalah Risnakes. Nah itu 2017, sekarang 2022. Ada 600 puskesmas yang muncul baru, nggak ada datanya. Jadi kami kesulitan. Ya, sehingga kita utak-atik sana sini ya ketemulah klasifikasi puskesmas menurut tingkat kesulitan. Memang kasar sekali, puskesmas dibagi 4 saja, di sangat terpencil, desa, dan kota. Nah yang dia di kota itu kecil 0,7, sangat terpencil 0,33. Ini namanya teknik ordinality ya, saya nggak mau terlalu masuk ke teori. Itu ada formulanya nanti dihitung oleh Dinkes. Nanti sebentar habis ini kan dengan Dinkes Pak Emi ya. Nah, jadi ini jangan oleh puskesmas, nanti ribet lagi itu nambah. Ya, itu Dinkes aja menghitungkan bagi setiap puskesmas. Puskesmas A ini apakah berada di tingkat sangat sulit berarti dapat indeks 0,33. Dari mana 0,3 itu namanya ada teori-teori ordinality. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa menggunakan misalnya survei seperti Risnakes itu dilakukan secara rutin. Persoalannya itu terakhir 2017. Oke. Apakah seat nama jadi begini, seat itu udah dipakai tiap bulan, ya tiap bulan. Kinerja SPM-nya juga berubah. Ini Orang kan, hari berubah. Ini kan insentif untuk tiap bulan ya Prof ya? Tiap bulan. Jadi saudara ini tiap bulan ya. Jaspel itu juga kan tiap bulan. Walaupun dibayar kadang-kadang telat itu soal lain ya. Tetapi perhitungannya adalah tiap bulan. Jaspel itu pernah telat sampai berapa bulan itu ya, tapi dibayarkan juga sehingga dapat rapel. Ya kita harapkan, saya tahu ini pertanyaan penting ya, kan belum tentu realisasi BOK itu on time ya. Tergantung dari bagaimana ketepatan transfer dari Kemenko, transfer ke daerah. Nah, kami sudah dapat konfirmasi dari Kemenko, janji ya dari sana bahwa termen pertama DAK non fisik akan tuntas tiap bulan Februari. Pertama, yang kedua tiap bulan Juni. Jadi kita harapkan nanti ya bisa tiap bulan diambil dari kas daerah begitu. Tinggal proses di daerah. Ya, proses daerah itu kan dari kas daerah transfer ke Dinkes, baru ke puskesmas. Nah, ini bervariasi antara daerah, saya tahu betul itu. Ada daerah yang cepat, ada daerah yang lambat, kadang-kadang ada daerah melalui proses politik anggaran. Ya, kita harapkan nanti tidak demikian karena esensi dari BOK itu adalah operating
tidak bisa menunda jadwal imunisasi, jadwal keempat misalnya kan ya. Saya tahu betul di lapangan banyak itu belum turun, ya jungkir balik kepala dinas, cari-cari sumber lain yang sedikit berisiko. Ya ini persoalan saudara, kita harapkan nanti ke depan, ya kita sudah bicara ini dengan keuangan dan Kemendagri, kos nggak bisa ditunda. Kalau dulu TP, ya membangun gedung, bangun jamban boleh ditunda, tapi kalau jadwal imunisasi, ANC misalnya kan ya, itu tidak boleh ditunda begitu. Jadi tiap bulan itu, Ibu Rohana Syahaan dari Medan barangkali ya. Kemudian Pak Sukmatal. Oh, jabatan tambahan itu kan begini, secara SK itu jabatan utamanya kepala puskesmas, tapi dia juga penanggung jawab UKM misalnya begitu. Ada SK-nya, itu tambahannya ada berapa ya? Ya nanti kalau kurang jelas kita buat definisi operasionalnya Pak Lemi ya, catatan nih Pak Lemi. Ya, apa definisi jabatan tambahan? Kita berkonsultasi kepada Menpan RB soal begini-begini ya. Pak Ahmad Supriyadi, apakah insentif diberikan untuk semua staf pegawai puskesmas? Baik pelaksana UKM, UKP, ya semuanya. Ya, dia dokter UKP boleh. Nah, kami menemukan begini saudara ya. Ada dokter puskesmas itu, saya ditanya, diprotes itu. Kecil, tapi begitu saya lihat jaspernya 5 kali lipat dari staf yang lain, ya dokter ini kerjanya ngobatin orang. Ya udah, makan insentif dari UKP Jaspel. Nah, kalau dia mau dapat UKM, ya tolong ke lapangan, tolong ya kan kegiatan manajemen. Jadi itu yang berkeadilan. Tapi semuanya Pak Ahmad ya, tetapi kami diingatkan oleh Menpan RB, staf itu sudah ada pengangkat SDM apapun namanya di daerah ya. Kemarin ada bertanya begini, boleh nggak kalau SK-nya dari kepala BLUT? Itu Pak Lemi ya. Nah, sejauh kepala BLUT ini melaksanakan atas nama Dinkes, ada dapat kewenangan boleh, tapi kalau enggak, ya tolong dicek dengan Kadinkes. Boleh nggak kepala BLUT? Setahu saya nggak boleh ya, karena puskesmas walaupun dia BLUT, itu PP nomor 2 ya. Jadi yang berwenang itu sebetulnya Kadinkes atas nama Bupati. Bahwa kewenangan itu diserahkan kepada kepala BLUT, harus ada surat penyerahannya begitu. Tapi menurut sebaiknya SK itu dari Kadinkes. Tidak masalah itu ya. Prof, yang pendalam nih Prof. Jadi yang untuk Pak Ahmad ini kan memang tapi koridornya memang walaupun dia jabatannya pelaksana UKM, UKP dan manajemen, tapi kan dalam koridor untuk pelaksanaan UKM gitu. Betul, Prof, ya? jadi orang harinya kita hitung. Dia misalnya dokter ya, sibuk, tapi dia juga ikut mini log 3 kali, ya hitung 3 kali. Ya sekali-sekali dia ke lapangan itu, ya hitung aja. Jadi kita tidak membedakan. Ini bedanya dengan Jaspel saudara ya. Jaspel itu saya kebetulan terlibat itu zaman Ibu Endang, Ibu apa namanya itu, Ibu Menteri kita yang dari NTT itu, Nafsia Boy. Ya. Kan di situ keluar itu ya indikator-indikator skor untuk yang UKP. Pada awalnya saudara Jaspel itu tidak boleh diberikan kepada tenaga UKM seperti sanitarian, tenaga gizi, tidak boleh. Itu suara-suara dari BPJS. Betul dia, karena kalau kita buka Undang-Undang nomor 40, dana JK itu adalah untuk kegiatan UKP. Tapi waktu itu Ibu Menteri itu teriak dia, ini bisa merusak tim. Ya, karena besar sekali anti Jaspel, sedangkan ini nggak dapat apa-apa. Maka kita bikin skor, saya ikut skornya. Itu belum berkeadilan, tinggi sekali untuk yang UKP. Dokter tiba-tiba dari 100 turun ke 60 begitu ya. Itu kita hindari, kita tidak peduli dia tenaga UKP atau UKM, sejauh dia melaksanakan UKM kita beri insentif. Ya, jadi itu ini suara dari lapangan Bapak Ibu dan aspirasi puskesmas yang disebut insentif berkeadilan begitu. Ya, siapa mendapat apa adalah siapa yang melakukan apa. Itu prinsipnya, ya. Ini puskesmas Lerep ya. Iya, Bro. Oh, ya. Ya Pak Lemi ya? Enggak. Tadi kan subkoordinator, Prof. Kalau ini kan koordinator, Prof. Oh, ya itu sesuai dengan struktur maaf, struktur ketenagaan di puskesmas ya. Mungkin bisa lihat di PMK nomor 43 sekarang ya.
revisi dari PMK 75, saudara. Ada PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Di situ ada struktur. Ikuti aja itu. Ya. Struktur ketenagaan. Nah, ini catatan juga Pak Lemi. Jadi kalau menurut PMK 43 itu ada 9 jenis tenaga di puskesmas. Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesmas, sanitarian, lab analis, gizi. 9. Nah, di lapangan, saudara, itu ada tenaga-tenaga di luar ke-9 ini. Misalnya saya tahu betul di daerah ya, dak non fisik harus bikin tabel-tabel untuk ke sana, untuk membantu. Ya kan? Itu di luar kriteria. Boleh nggak dia dapat? Boleh, sejauh dia itu diangkat, itu aja. Keuangan itu perlu balance kan, uang masuk, uang keluar, tenaga D3 keuangan. Boleh, tapi syaratnya dari Menpan RB dia itu sudah diangkat. Jadi tolong Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Kepala Dinas, tolong tenaga-tenaga seperti itu yang selama ini sudah kerja dibereskan pengangkatannya. Kasihan kalau enggak. Ya, kecewa nanti sudah kerja pontang-panting enggak dapat kan, tidak adil juga begitu, ya. Jadi tolong ini Bapak Kepala Dinas dan staf Puskesmas membereskan pengangkatan tenaga-tenaga yang dalam kenyataan memang membantu kita dalam UKM ini. Kelihatannya udah semua Pak Lemi ya. Ke bawah Mbak Merli. Oh, masih ada terus. Oke. Bagaimana Dinkes melakukan verifikasi untuk mengetahui, oh ya, mata jeli aja dan logik Bapak Ibu Kepala Dinas. Saya nemukan misalnya begini ya. Ada orang staf puskesmas melakukan kegiatan manajerial itu 22 hari dalam sebulan. Hari kerja kan cuma 25 ya. Nah, tapi ke lapangan juga 22 kali. Tentu tanda tanya. Saya tidak mengatakan ini bohong, barangkali salah ketik. Itu. Bapak Ibu tolong cek kepada bersangkutan. Anda ini betul nih 22 kali ke lapangan, 22 orang hari. Itu aja dilihat begitu ya. Nggak banyak ya, saya tidak mengatakan ini intensional, tapi mungkin error pengetikan. Jadi memang kritikal itu ini, Bapak Ibu Kepala, nanti sebentar akan jelaskan nih tugas-tugas Dinkes. 1, tolong lihat betul nggak nilai box yang diusulkan rupiahnya betul nggak, itu tinggal kutip dari buku laporan dak non fisik yang disusun tiap bulan. Masalahnya adalah begini, laporan itu kadang-kadang telatnya nggak 1-2 hari Pak Lemi. 2 staf puskesmas jangan begitu ya dikerjakan. Saya tanya kenapa kok belum selesai? Aduh Prof, kami ini nggak punya tenaga, ini bidan perawat sudah nggak tidur sampai jam 3 pagi katanya. Ya resikonya insentifnya tidak terhitung gitu. Jadi lihat dalam buku itu Bapak Ibu Kepala Dinas betul nggak rupiah yang dicantumkan, yang diusulkan berapa, yang diserap berapa. Itu satu perlu verifikasi ya. Kesulitan Dinkes, jumlah penduduk nggak perlu ini, nggak perlu hitung-hitung. Cuman barangkali dari Dinkes, tolong cek betul nggak jumlah penduduk itu, masuk akal nggak? Saya nggak yakin ada puskesmas yang penduduknya 30 orang. Tentu salah gitu ya. Tolong itu diverifikasi apakah dari Dukcapil atau barangkali Dinkes punya data yang betul. Itu. Nah, yang berikutnya tadi orang hari sama frekuensi. Bapak Ibu Kepala Dinas, masuk akal nggak itu ya? Kalau ya jumlahnya orang harus hidup 40 hari sebulan kan nggak mungkin gitu ya. Nah, nama yang dapat insentif sudah ada surat pengangkatan. Ini sensitif. Ya kami diingatkan betul oleh Irjen dan Menpan RB itu. Ya. Ada pertanyaan sudah habis belum? Habis ya? Nanti Pak Lemi barangkali ada online apa di Pusat PDK ya, menampung ini. Ya, baik. Ya kita respon. Ini ada Dinas Lombok ya. Iya.
Kami persilakan. Bisa dibuka ininya mic-nya, Mbak. Silakan Pak Rizal ya. Ya, izin Bapak dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Halo, kedengeran? Ya, dengar. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu terkait tadi untuk dari menu COVID sekarang kan dibatasi maksimal 5%. Di mana kami dulu kami pakai angka maksimal untuk COVID itu 25%. Kemudian setelah kami rekap hasil realisasinya banyak yang sudah di atas 5%. Nah, untuk yang sudah di atas 5% ini artinya sudah berhenti sampai di situ ya Pak untuk kegiatan COVID-nya. Karena kan harus di... Pak Rizal tadi terputus Pak, yang terakhir Bapak bilang sudah di atas 5%, selanjutnya apa Pak? Maaf, tadi terputus. Jadi ada sudah banyak puskesmas yang realisasinya di atas 5%. Nah, untuk yang sudah di atas 5%, sementara kan dibatasi sekarang terkait Juknis terbaru nomor 19 2022 bahwa untuk menu COVID maksimal hanya 5% kan Pak ya? Halo? Iya. Nah, itu berarti setelah ini sudah tidak ada lagi eksekusi belanja COVID untuk puskesmas yang realisasinya sudah di atas 5% berarti Pak ya? Ya, itu ya selanjutnya Pak, gimana selanjutnya? Ya. Untuk puskesmas yang realisasi COVID-nya sudah di atas 5%, berarti selanjutnya setelah hari inilah kita bilang taruh realisasinya sudah di atas 5%, berarti setelah hari ini puskesmas tersebut sudah tidak boleh lagi membelanjakan anggaran menu COVID gitu kan Pak ya, karena sudah dibatasi 5% sebenarnya, terkecuali untuk realisasi yang sudah terlanjur di atas 5%. Iya, benar Pak, mengikuti PMK yang baru. Ya. Ya, berarti memang untuk anggaran COVID, untuk puskesmas yang sudah di atas 5% realisasinya sudah stop sampai di sini belanja COVID-nya Pak ya, untuk memastikan aja. Ada lagi Pak pertanyaan? Iya, ada lagi Pak, yang terus tadi yang terkait apa namanya untuk perhitungan X% untuk insentif UKM. Disebutkan salah satu variabelnya itu BOK yang diserap bulan lalu atau bulan sebelumnya, itu maksudnya akumulasi dari Januari atau bulan terakhir yang kemarin maksudnya Pak? Ya, baik. Kami persilakan Prof. Ya, bukan Pak, itu untuk bulan itu saja. Berarti mungkin sekitar bulan Juni atau Juli Pak ya? 2 Agustus, ya kita ngitung untuk bulan Juli kemarin. Itu diusulkan berapa tadinya itu untuk bulan Juli nilai. Kami di kabupaten kan sudah 2 kali Terus waktu amprahan kita laporkan untuk... berapa yang terserap, 80 juta. Nah, itu penyerapannya 80/93%. Ya, berarti untuk amprahan sebelum bulan Juni itu tidak diperhitungkan sebagai variabel perhitungan Pak ya, sebelum bulan Juni. Juni belum, ini kan berlaku PMK-nya Agustus Pak. Siap Pak. Satu pertanyaan lagi boleh Pak mungkin? Ya, silakan. Cepat ya Pak. Tadi kan untuk sistem transferannya karena harus divalidasi sama Dinas Kesehatan. Untuk hasil perhitungan insentif yang puskesmas isi dari template itu sendiri, katanya kan kemudian dikirimkan hasil perhitungannya ke Dinas Kesehatan. Sementara kan untuk anggarannya ada di puskesmas Pak, untuk rekening puskesmas anggarannya. Gimana maksudnya tadi transferan oleh Dinas Kesehatan maksudnya? Jadi begini Pak, nanti kan ada transfer dari Kemenko dari ke kas daerah ya, Pagu itu 2 kali dalam setahun. Iya. Setelah Kabupaten Lombok Tengah itu kan bulan Februari dapat dari Kemenku, bulan Juni dapat itu parkir di kas daerah. Ya itu untuk BOK kan kita usulkan bulanan. Ya, dari proses mini lokakarya di puskesmas, saya merencanakan Agustus 2022 sekian diusulkan, kemudian dapat uang. Nah, insentif itu tidak didapat. Itu disediakan Pagu yang 7,5%. Parkir di kas daerah itu. Ya, dari usulan puskesmas, katakan Lombok Tengah nanti ada 18 puskesmas, itu Dinkes menghimpun. Oh, berarti insentif bulan Juli kemarin atau September lah, karena ini berlakunya kan baru ya.
sekian. Itu nanti dari kas daerah masuk ditransfer ke rekeningnya Dinkes. Nah, Dinkes membagi-bagi ke setiap orang sesuai dengan nomor rekening dan nama bank yang bersangkutan, ditransfer langsung gitu. Begitu Pak maksudnya. Berarti izin untuk mentransferkannya seperti izin transferannya dari dinas gitu ya Pak? Karena sebenarnya selama ini di daerah Pak. kami untuk puskesmas, halo? Ya, Ya. silakan Pak. Tadi Pak, Berarti mohon seperti diulang Pak, mohon diulang. Iya ya. Berarti seperti izin seperti memvalidasi itu semacam izin mentransfer akhirnya nilai akhir untuk masing-masing puskesmas ya Pak. Karena selama ini sebenarnya untuk anggaran BOK puskesmas sudah langsung masuk ke rekening puskesmas dari Kasda. Ya. Kalau insentif ini kita belum. Gimana Pak? Putus-putus Pak? Gitu ya. Jadi itu nanti Dinkes menghimpun semuanya dari semua puskesmas, berapa totalnya itu dibagi-bagi ya, kepada setiap rekening masing-masing puskesmas. Tapi yang penting ada hal lain Pak, sebaiknya waktu puskesmas mengisi nama itu langsung diberitahu ke Dinkes. Ya, supaya Dinkes verifikasi ini orang sudah ada SK pengangkatannya apa tidak. Jangan nanti setelah diusulkan ternyata dia tidak berhak, kan kasihan itu. Iya. Ya, dan itu hanya dikerjakan sekali saya kira tiap bulan kan kecuali ada pegawai baru yang masuk bulan berikutnya. Tapi saya kira nggak banyak. Jadi begitu list Bapak ketik ya, dari 1 sampai ke 60 staf atau lalu verifikasi. Ini ada surat pengangkatannya tidak. Iya. Tahu itu. Kemudian Nah, untuk yang terkait surat pengangkatan mungkin Pak ya, berarti kan ada yang ASN dan non ASN ini Pak. Ya. Itu gimana membedakannya saat diterapkan ke DPA? Apakah akunnya dibedakan pegawai ASN dan non ASN atau disamakan seperti JP pada kapitasi Pak? Kalau terakhir kami kan konsultasi ke Menpan RB Pak ya. Ya. Gimana Pak? Putus-putus suaranya. Tenaga itu, tenaga ASN dan tenaga P3K, ya, yang non ASN, dan itu syaratnya harus sudah diangkat Pak. Jadi tolong dibenahi secepatnya itu. Nah, dari siapa surat pengangkatannya? Dari pejabat pengangkat pegawai daerah. Apakah kepala BLUT boleh? Saya kira sebaiknya jangan ya. Lebih baik itu Kadinkes lah. Karena bagaimanapun puskesmas, apakah dia BLUT atau apa, dia tetap UPT Dinkes. Itu awal-awal supaya nanti waktu kita hitung insentifnya dia berhak mendapat. Jangan nanti kita usulkan ternyata dia belum diangkat, kan kasihan itu Pak ya. Iya. Berarti begini Pak, boleh saya simpulkan untuk yang tidak masalah berarti untuk penganggaran insentif UKM ini dianggarkan dalam satu kode akun belanja yang sama ya, baik untuk ASN maupun P3K yang tadi seperti JP kapitasi. Izin Prof menambahkan, jadi kemarin kita arahan Pak Rizal dari Keuda ya, Kementerian Dalam Negeri itu ada 2 akun Pak, 2 akun yang berbeda, nanti mungkin bisa dilihat ya di paparan kita tuh yang kita sudah sampaikan sih yang pas Stadium General kemarin itu. Jadi memang ada di nomenklatur itu ada untuk ASN dan juga yang non ASN gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, kalau dibedakan seperti ini itu kan baru terkait kita ini ya paralel dengan Kemendagri. Udah itu ya. Kemarin itu mungkin sudah tahu Bapak, ada namanya Permendagri nomor 90 2019. Itu tidak ada kode mata anggaran, kode kualifikasi tentang insentif, nggak ada. Nah, waktu itu Kemenkes langsung bekerja dengan Kemendagri. Kemarin terakhir Pak Lemi ya, sudah ada pernyataan dari Kemendagri itu direvisi kode MAK-nya. Jadi Bapak kalau merencanakan APBD kan harus pakai kode mata anggaran Permendagri 90. Nah itu ada revisinya Pak, sudah ada kode MAK-nya untuk insentif. Tolong dicek itu, mudah-mudahan surat edaran Kemendagri sudah sampai ke daerah tuh Pak Lemi ya. Ya, maksud saya Pak Lemi, kalau dibedakan kode akun belanja untuk ASN dan P3K, nanti kan kita belum tahu kebutuhannya berdasarkan real perhitungan yang template diberikan tadi, berdasarkan status tingkat pendidikan, terus jenis pekerjaan tambahan yang diberikan atau yang dilakukan di puskesmas gitu.
Nah, kan kita tidak bisa memetakan berapa kebutuhan untuk ASN dan P3K kalau dia dipisahkan, Bapak suaranya dibedakan. putus-putus, bisa diulang nggak ya? Putus, putus. Oke, bisa Pak, bisa. Pelan-pelan, Bapak ya. Kami dengarkan kok. Ah, iya ya. Jadi kalau seperti yang Pak Lemi bilang tadi bahwa akun belanja untuk ASN dan P3K dibedakan berdasarkan nomenklatur di Permendagri. Kedengeran Pak? Halo, kedengeran Pak? Terputus kembali Pak Rizal. Oke, kedengeran Pak? Pak Halo? Lemi? Iya. Iya, kedengeran? Ya, dengar tadi barusan terputus Oke. Pak. Siap, saya ulangi Pak ya. Nah, yang tadi seperti Pak Lemi sampaikan kan untuk seperti berdasarkan nomenklatur dari Permendagri terkait kode belanja ASN dan P3K dipisah untuk insentifnya. Sementara kan kebutuhan pastinya kita tidak tahu untuk masing-masing ASN atau P3K karena memang berdasarkan perhitungan template yang tadi dipaparkan itu Pak Lemi. Halo, kedengeran? Terputus Pak. Iya. Halo, kedengeran Pak Lemi? Iya. Ah. Mungkin bisa di chat ya Pak ya. Nanti kita ini kan kita Oke. jawab ya izin. Tapi intinya kita sudah dapat ininya, dapat esensi dari pertanyaan Bapak. Makasih. Boleh satu lagi enggak Pak Lemi? Satu aja. Ya, kita ke puskesmas dulu nih Pak Rizal sebentar. Oke, siap. Makasih. Ini ada Siap, terima kasih Pak Lemi. Ya. Ya. Bu Ratna kami persilakan, puskesmas apa ini? Busung apa? Kami persilakan. Bu Ratna. Ya, Bu Ratna. Ya. Ya. Baik, di sini kita ke ke Puskesmas Keragilan ya. Di sini tidak Halo. Ini siapa? Oh, Bu Ratna ya. Ya. Maaf. Silakan maaf. Bu. Ya. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu. Ya. Oh ya, ini saya cuma mau menanyakan tadi di bobotnya itu kan ada jabatan utama dan ini jabatan utama itu ada kepala puskesmas, KTU, bendahara, PJUKM, PJUKP. Lantas kalau yang untuk PPTK-nya berapa ya Pak itu untuk bobotnya? Biar sinkron ini dengan yang puskesmas. Bisa diulang kembali Bu Ratna? Maaf. Oh ya. Ini untuk bobot yang jabatan utama itu Pak kan ada kepala puskesmas, ada KTU, ada bendahara, ada PJUKM sama PJUKP. Lantas kalau untuk PPTK-nya masuk di jabatan yang mana ya Pak ya? Bobot yang keberapa? Ya, halo. Ya. Halo. Ya Ibu, jadi pertanyaan adalah PPK ya Bu ya? Ya. Ya. Masuk di yang ke berapa bobotnya jadinya? Pertanyaan terkait dengan PPK itu masuk ke jabatan yang mana Prof? Izin. Ya. Sama satu lagi Pak. Ya. Tadi kan yang saya lihat untuk yang penyerapannya itu dilihat dari penyerapan bulan lalu. Bagaimana jika kami puskesmas belum ada penyerapan BOK sama sekali? Jadi berapa jadinya perhitungannya? Nggih? Apa kami menghitungnya tunggu di bulan depan, di bulan September, atau bagaimana? Nah, mohon solusinya, nggih Prof. Terima kasih. Silakan. Satu tadi apa ya? Jadi belum ada penyerapan di bulan lalu, Prof. Itu yang kedua. Ya, yang pertama adalah untuk yang jabatan PPTK masuk di bobot keberapa dia jadinya? Ya. Sebentar saya. Kan ada jabatan tanggung jawab utama, kemudian jabatan tambahan. Nggih. Ibu. Ya.
Tapi kalau misalnya 1 bulan tidak ada dana BOK yang diserap, berarti kan nggak Ya. ada kegiatan. Iya memang. Kami kemarin karena memang dana BOK-nya belum Kinerja, ada. Bu, nggak ada kegiatan, nggak ada insentif. Ya memang jadinya. Jadi kita insentifnya di bulan berikutnya, di bulan September baru kami hitung berarti Pak ya. Kegiatan kami Posyandu itu tetap jalan, tapi karena kemarin BOK-nya itu dana BOK belum kami dapat kepastian turunnya kapan, jadi kami tetap jalan aja Posyandu, Puskling itu tetap jalan. Tapi laporan kinerja itu menggunakan dana BOK. Nah, itu karena dana BOK-nya itu belum ada, jadi kami tidak melakukan penyerapan BOK. Tapi kegiatan tetap kami laksanakan gitu. Dana DAK non fisiknya belum turun, tapi Ya, kan nggak belum. boleh Ya, ditunda iya. ini jadwal Nah, imunisasi itu. keempat. Ya itu tetap memang itu Tetap tetap ke lapangan. dilaksanakan Nah, Prof. ini- Ya tetap ke lapangannya. Itu jadi Ini gimana deh masalah jadinya? akuntabilitas ya, Bu, Masalah. ya, keuangan. Ya. Ya, Saya itu keliling, Bu, biarpun nanya banyak seperti ini. ya Tapi biarpun pasti tidak Ibu kan ada ada anggaran. uang itu gitu. Ya itu memang Dok, kita tetap jalan, memang kita tetap Oke. jalan Prof. Saya mau Tetap tanya, kita Bu, jalan, uangnya dari tapi itu mana? dah. Karena seperti ke Posyandu itu kita tetap jalan dengan ini pakai untuk jalan ke Puskling kan memang di Puskling ada untuk dana operasional yang kayak beli BBM itu kami pakai gunakan Pusklingnya untuk turun ke Posyandu gitu. Untuk Pusklingnya tiap bulan untuk imunisasinya itu kami pakai Pak. Dan itu bukan dari bagian dana BOK, bukan? Ya kalau memang sesuai dengan yang perhitungan Bapak yang tadi bahwa di Posyandu itu bisa dianggarkan insentifnya, apakah bisa itu dimasukkan? Karena kalau pertanyaan saya memang gini, Bu. menggunakan Ibu tidak menggunakan dana BOK, tapi tetap ke ya lapangan. tidak. Pertanyaan saya uangnya dari Iya, mana? iya. Seperti kami kan untuk Puskling itu ya Pak, untuk kami menggunakan mobil Puskling menggunakan BBM dari operasional JKN, itu yang kami gunakan jadinya Pak. Ya. Gitu. Coba dicek, Bu, bolehkah ini reimburse? Ada nggak dalam Uh-uh. aturan? Ya kan? Ya. Itu semacam pre-finance. Saya tahu ini banyak dilakukan, malah di tempat lain berisiko, pakai dana program lain, pakai ke situ itu berisiko, Bu, ya. Ya. Dan saya Jadi ingin tahu juga gimana? kenapa kok telat turunnya BOK itu. Ya itu kita juga enggak tahu. Nah, mungkin coba dibicarakan dengan Dinkes dengan keuangan daerah Bapeda kan bupati wali kota. Oh gitu ya. Kalau itu tidak kita selesaikan, kita menggunakan ini dalam situasi anomali dan kami diingatkan oleh pemeriksa itu bisa jadi temuan, Bu. Jadi bagaimana kami penyerapannya bagaimana ya itu jadi. Ya, tapi Jadi harapan sama saya kan tidak teman-teman di tiap bulan puskesmas seperti bingung itu. jadi. Ya, karena ini baru karena sudah mulai ada gaung-gaung yang mengenai dana BOK turun, baru kemarin saya sebagai PPTK itu dapat informasi dari bendahara BOK-nya bahwa baru masuk uang BOK-nya senilai 10 juta jadi gini, ke Bu, rekening BOK-nya. saya nggak Jadi baru berani masuk gitu. memberikan saran ya. Coba dibicarakan dengan pejabat yang berwenang di daerah Ibu. Ini persoalannya bukan persoalan uang, persoalan realisasi. Iya, Ya itu kan? Pak. Itu ya Nah, masalah itu utamanya nyangkutnya itu. macam-macam, Bu. Kalau asesmen saya itu ada proses politiknya nggak lancar, kan begitu ya. Gitu. Kemudian ada juga uang itu, saya nggak nuduh lah, kadang-kadang dipakai dulu untuk hal lain-lain. Ini bawa kepada pimpinan, Ibu. Kita nggak bisa menyelesaikan, saya takut. Tapi kita diingatkan oleh bagian pemeriksa, ya, jangan menyalahi itu nanti temuan. Jadi ini masalahnya bukan di insentif, benahi dulu realisasi BOK itu, Bu. Tolong lapor kepada kepala Dinkes kemudian ke kas daerah, Bapeda, kemudian kepada ya, jadi kita tidak menyalahi aturan ini. Saya takut itu nanti. Begitu, Bu, ya? Ya, tapi bagaimana nasibnya ini? Kami udah kerja nggak ada. Ya itu deh Pak. Ya, doa saya nanti ada pahalanya belakangan hari, Bu, itu. Ya amin, Pak, amin. Ya, tapi daripada ketemuan, Bu, gimana pilihannya kan? Iya benar itu, sih, Bu, ya, Pak. maaf. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Mungkin satu lagi ya, Prof, ya. Satu lagi ini dari Pak Heriansa ya. Puskesmas Pimping ya. Silakan, Pak.
Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, kami persilakan. Ya, ini hanya menyampaikan masukan saja, Pak. Mungkin di beberapa puskesmas yang kami dari Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, ya mungkin bisa dikatakan daerah kategori pedesaan. Ada beberapa SDM yang memang kita butuhkan bersumber dari dana BOK yang di mana penugasannya itu untuk menunjang kegiatan UKM puskesmas juga, Pak. Katakanlah tenaga khusus misalnya epidemiolog, kemudian promosi kesehatan. Jadi untuk masukan saja Pak, kalau ke depannya mungkin kami tetap membutuhkan tenaga tersebut selama dari pengangkatan yang mungkin sifatnya menetap PNS belum ada. Mungkin itu masukan saja Pak. Demikian ganti. Baik Bapak, karena berupa masukan, jadi kami akan tidak tanggapi, tapi terima kasih terkait dengan ini. Prof, karena memang sudah jam 12 nih, izin Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, mungkin terakhir untuk closing statement, Prof, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lemi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas partisipasinya dalam pelatihan mengisi insentif ini. Tentu banyak gangguan ya, gangguan terutama dari jaringan. Tadi sering putus-putus dari daerah. Tapi saya kira kita sudah mencapai tujuan begitu. Nah, ke depan puskesmas apakah hari ini atau besok coba diisi. Nah, ini kemudian tolong dikonfirmasikan kepada Dinkes sudah ada belum SK pengangkatannya. Kalau belum tolong diurus secepatnya oleh pejabat yang berwenang. Saya nggak tahu apakah boleh ke Dinkes, barangkali oleh Sekda apa siapa terserah gitu. Pakai tapi udah diangkat. Itu pertama. Yang kedua adalah tolong diisi angka real. Jadi misalnya jumlah penduduk, ya kalau tidak tahu pasti tolong cek ke Dinkes. Kalau Dinkes nggak ada, barangkali bisa cek ke Dukcapil. Berapa penduduk di wilayah kerja puskesmas. Nah kemudian tolong diisi BOK yang diusulkan bulan lalu, berapa yang diserap. Itu Bapak Ibu bisa ambil dari buku laporan DAK non-fisik yang kita isi tiap bulan. Saya tahu memang kadang-kadang laporan itu telat, bisa telat 2 minggu. Kita usulkan kemarin berapa yang diserap dan sudah dilaporkan kepada Dinkes. Tolong diisi itu. Nah, yang kemudian berikutnya, nah ini harus duduk ini Bapak Ibu Kepala Puskesmas dengan staf. Apa hari ini ikut kegiatan manajemen UKM? Apa saja itu ya? Berapa ikut mini lokakarya, rapat koordinasi, kemudian apakah beberapa hari mempersiapkan cold chain, vaksin, jarum suntik. Siapkan itu. Kemudian barangkali petugas buku register macam-macam. Jadi orang harinya coba di UKP atau UKM. Yang berikutnya juga tolong dihitung orang hari, frekuensi ke lapangan. Untuk apa saja? Misalnya ke posyandu, memberikan tablet tambah darah, membagi kelambu, fogging DBD, spring malaria, kemudian memeriksa sampel air, pergi ke sekolah untuk UKS, ya semua ini dicatat orang harinya berapa hari. Tolong dicek kelayakannya. Jadi misalnya ya tidak mungkin dong orang harinya 22 hari ke lapangan juga 22 kali. Ini barangkali salah ketik, ya. Kalkulasi lagi berapa rupiah ya ini. Kami sangat mengharapkan ada feedback. Sebetulnya berapa sih dengan formula ini kita dapat dari insentif. Tapi saya sudah pasti ya, bisa menyampaikan. Jaspel, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita tidak berhenti di sini. Ke depan itu ya, kita berharap ya betul-betul kebijakan pemerintah promotif preventif. Menteri Kesehatan ngomong begitu juga. Kita di akademisi juga begitu. Ya harus ada tindakan nyata. Apa itu BOK ini naikkan.
Ya kan? Kemudian buatlah box itu menarik, insentif kan begitu, sehingga bergairahlah kita mengerjakan UKM. Hanya dengan cara itu kita bisa menurunkan kematian ibu, kematian bayi, mengurangi stunting, ya kan, menghilangkan penyakit menular. Tapi kalau kita sibuk dengan UKP, ya beginilah, setelah 15-20 tahun kita ini tidak berubah, kita disalib oleh Vietnam misalnya. Ya, karena kita beda antara ucapan dengan kenyataan. Jadi ya saya apresiasi saya sebagai akademisi memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, Bappenas dan Keuangan, mereka semua sepakat ini. Ayo kita naikkan box, kita berikan insentif. Ya, tetapi tentu di dalam insentif ini kita juga tidak berani dan tidak mau melanggar aturan. Nah, itu coba kita benahi. Demikian dari saya. Ya, khususnya ke Pak Lemi dari Pusjak PDK ini. Ya, bisa di WA, bisa lewat YouTube atau apapun lah, kritik, saran untuk memperbaiki cara-cara kita menghitung insentif ini. Demikian Pak Lemi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Bapak Ibu. Cek untuk bisa menutup pertemuan ini selaku PMO BKPK Kementerian Kesehatan, kami persilakan Mas. Iya, makasih Mas Lemi. Memang sinyal yang di sana Mas yang bermasalah Mas. Justru bukan sinyal yang di luar dari teman-teman yang ada di TB Simatupang nih. Yang di sana mungkin besok atau enggak siang ini nanti perlu diberikan penguatan Mas Lemi. Karena emang hilang timbul juga tadi di beberapa saat. Itu catatannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita di penghujung acara pada siang hari ini. Saya mewakili Ibu Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dari 11 provinsi dari Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, dan provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan bisa Bapak Ibu sekalian cerna, kemudian apa yang memang belum dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan salurannya, atau bisa melayangkan pertanyaan melalui WA kalau misalkan memang sudah ada WA-nya, tetapi sebaiknya dikirimkan via email supaya kami juga bisa merekap hal-hal yang memang nantinya sering ditanyakan menjadi question and answer buku saku untuk insentif UKM ini. Dan satu hal lagi tadi yang disampaikan oleh Prof. Asko bahwa kebijakan ini adalah kebijakan tahun pertama ya terkait dengan insentif UKM, sehingga kita berharap memang apabila nantinya akan smooth dan akan baik ke depannya, ini juga bisa kita tingkatkan gitu besarannya. Memang tadi disampaikan oleh Prof. Asko belum bisa disejajarkan dengan Jaspel, tetapi paling tidak ini menambah gairah, menambah trigger buat Bapak Ibu sekalian untuk lebih lagi melaksanakan program-program UKM di Puskesmas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kita tutup bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aje, Prof. Asko, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan kirimkan terkait dengan itu email dan lain sebagainya juga sudah ada di chat dan juga di YouTube. Ya. Ibu sekalian, ya mohon maaf kalau ada kata dan perbuatan yang salah. Bila berbuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.